Satu. Ya. Dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi bertatap muka dalam materi akidah akhlak dalam pelajaran ya pada bab 3 akhlak tercela kepada diri sendiri, yaitu tentang ghadab ya. Ghadab adalah marah atau pemarah ya. Ghadab adalah apa? Ghadab adalah marah atau pemarah ya. Ghadab termasuk sifat tercela. Kenapa ghadab termasuk sifat tercela? Karena ghadab atau marah itu adalah perbuatan jelek ya, yang bersumber dari setan. Makanya ghadab dimasukkan kategori perbuatan tercela karena bersumber dari setan. Dimanapun berada, perbuatan itu kalau bersumber dari setan, pasti perbuatannya jelek. Saya sampaikan lagi, duduknya yang rapi, duduknya yang baik, dan kita belajar bersama-sama ya. Diterangkan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasyaitoni wa inna syaitana khuliqa minan nari wa innama tukhfa'u bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Artinya apa? Ya, di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud yang anak-anak baca artinya tadi, bahwa ghadab itu adalah marah. Marah itu bersumber dari setan. Setan itu terbuat dari api. Ya. Setan itu terbuat dari api. Ya, setan itu terbuat dari api, bisa padam dengan air. Api itu bisa padam dengan air. Makanya kalau orang marah, kamu cepat-cepat wudhu, jangan cepat-cepat marah. Maksudnya apa? Kalau kamu sudah mulai ingin marah, lari cari air wudhu dengan niat wudhu. Karena wudhu itu bisa memadamkan kemarahan. Akhirnya kamu tidak jadi karena dipadamkan dengan air wudhu tadi, dengan wudhunya tadi ya. Paham ya? Makanya ketika bangun pagi mau sholat subuh, setelah dibangunkan cepat-cepat wudhu. Ketika wudhu ya tidak jadi marah, persiapan sholat subuh. Paham ya? Paham ya? Ya. Paling ulangi lagi bahwa ghadab adalah marah. Marah itu sifat. Orangnya disebut pemarah. Paham ya? Dengarkan. Ghadab adalah marah. Marah itu sifatnya, orangnya disebut pemarah. Sifat marah itu timbul dari mana? Timbul dari dalam diri manusia. Timbul dari nafsunya. Nah, nafsunya marah itu ya dari mana? Dari
setan. Nah, setan itu dibuat dari apa? Dari api. Paham? Paham? Api, ketika api itu sudah mulai menyala, bisa dipadamkan dengan air. Kamu lihat, api kalau sudah besar, bahaya apa tidak? Kamu lihat kebakaran di mana-mana? Pernah lihat kebakaran di televisi? Bahaya apa tidak kira-kira? Rumah setinggi apapun bisa terbakar. Ya, bisa menghanguskan siapa-siapa. Bisa menghanguskan apapun itu api. Kalau sudah marahnya membara, ya airnya juga harus banyak. Wudunya berkali-kali. Tetapi kalau marahnya baru mau timbul, kasih air wudu, marahnya reda. Tapi kalau marahnya sudah bermarah-marah, sudah besar, makanya perlu namanya wudu berkali. Paham ya? Ya. Kemudian ghadab sendiri itu didasarkan pula pada Al-Quran surat Al-Imran ayat. Coba anak perempuan membaca bersama-sama yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, untuk artinya laki-laki yang keras. Artinya orang-orang yang mengamalkan baik dan orang-orang yang bersabar dan memaafkan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang melakukan baik dan memaafkan Ya, Allah ya sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat itu apa? Orang-orang yang mau memaafkan orang. Kamu hidup sama orang, pasti kamu punya kesalahan. Kamu hidup sama orang, tidak mungkin kamu betul terus-menerus, pasti akan salah. Lah, ketika kesalahan muncul, segera kita minta maaf. Ya, karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang berhubungan dengan di kelas sendiri saja ini berhubungan dengan orang apa tidak? Murid berhubungan dengan guru. Ya. Murid berhubungan dengan murid. Murid ada perempuan, ada laki-laki. Ini sudah makhluk sosial. Pasti dalam bersinggungan seperti ini, pasti akan terjadi namanya permasalahan. Tidak mungkin akan baik terus, tidak. Pasti akan timbul namanya kesalahan. Ketika kesalahan timbul, marilah kita saling memaafkan. Ya. Karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Contohnya tadi, membangunkan adik kelasnya, itu perbuatan kebajikan, perbuatan baik. Tujuannya apa? Agar adik kelasnya tidak ketinggalan sholat subuh. Mengingatkan temannya untuk belajar, itu baik. Ya. Mengingatkan temannya untuk kerapian, itu baik. Kemudian mengingatkan teman-temannya untuk mempersiapkan keadaan dalam belajar, itu baik. Ya.
Semua kebaikan itu kalau kamu selalu belajar baik, insya Allah kamu akan jadi orang baik. Secara tidak sadar pun kamu pasti melakukan kebaikan. Tangan juga sama. Tangan yang baik akan digunakan untuk yang baik-baik. Akan digunakan untuk belajar. Pali sudah menyampaikan dalam satu kelas pasti ada permasalahan. Coba yang punya permasalahan yang baru saja terjadi, coba saling memaafkan. Tidak usah saya tunjuk siapa orangnya. Tidak usah saya tunjuk orangnya. Ya, kalau tidak saling memaafkan, nanti saya tunjuk maju ke depan tidak apa-apa. Ya, itu aja baru terjadi. Pak Ali baru menyampaikan sudah pelajaran itu sudah kamu lakukan. Itu namanya kebiasaan jelek. Kamu lakukan terus-menerus, pasti akan kamu anggap menjadi baik. Allah tidak senang karena perbuatan jelek. Kalau perbuatan baik, Allah menyukai perbuatan yang baik. Akibat buruk dari sikap marah. 1. Tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Orang yang marah itu dia tidak bisa berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Contohnya naik sepeda motor. Naik sepeda motor dalam keadaan marah, bahaya. Sangat berbahaya. Tapi kalau kamu tidak dalam keadaan marah, ya tidak bahaya. Contohnya orang yang marah ketika dia disalib dengan yang lain, pasti dia tidak menerima. Akhirnya apa? Akan terjadi kecelakaan. Itu naik sepeda. Ya. Belum yang lain. Nah, contoh lagi ketika anak-anak di pondok pesantren. Pasti anak-anak di pondok pesantren itu pasti pernah mengalami namanya sakit. Pasti pernah mengalami namanya kekurangan uang saku. Pasti pernah mengalami namanya diganggu teman. Kalau kamu marah, tidak bisa berpikir tenang. Ya tidak bisa menyelesaikan. Tapi kalau kamu pikirannya tenang, yang akan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat. Pikirannya sudah tidak sehat lagi karena marah. Marah. Mau pikiran sehat bagaimana? Wong pikirannya tidak tenang. Padahal pikiran yang sehat itu pikirannya harus tenang. Bisa sehat. Contohnya tadi ketika naik sepeda motor, ya. Kalau pikirannya tenang, ada kendaraan mendadak berhenti, kamu ya santai saja. Ya, mengeremnya juga enak. Ya enggak kira-kira? Karena tenang. Kalau marah, kendaraan mendadak berhenti, kamu kenceng dari belakang, salto nanti. Ya enggak kira-kira? Karena marah, mau megang rem belakang jadi rem depan. Padahal kecepatan 100 km per jam. Ya, akan salto berkali. Itu pernah terjadi, pernah. Dan saya pernah menyatakan sendiri ada anak sekolah di depan saya ketika saya bawa sepeda motor, anak itu menyalip saya. Seret, seperti itu. Kemudian karena dia mungkin keadaannya, pikirannya tidak sehat, tidak tahu di depan itu ada lubang-lubang yang banyak. Akhirnya ya salto di lubang-lubang itu dia. Akhirnya dia merasakan nikmatnya bertemu dengan aspal. Ya, itu adalah bahaya. Bahaya enggak kira-kira? Bahaya. Ya itu sebahaya kamu lah. Saya pernah ketemu seperti itu. Ya. Kemudian yang nomor 3, jika sering terjadi
dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Akhirnya, kok sering-sering marah, kesehatannya akhirnya terganggu. Karena apa? Timbul darah tinggi. Kalau orang sudah kena tekanan darah tinggi, pasti akan cenderung menjadi marah. Karena dipengaruhi oleh tekanan darah tadi. Jangan sampai anak kecil seperti kamu masih siswa, masih murid kena tekanan darah tinggi. Bahaya nanti. Ada Pak? Ada. Anak kecil stroke saya pernah mendengar. Ya karena itu tekanan darah tinggi. Terlalu tinggi tekanannya. Ya. Makanya kamu di pondok pesantren itu harus luar biasa. Karena ada ilmu untuk menekan tekanan darah tinggi. Dengan apa? Dengan istighosah. Ya. Itu ilmunya di pondok pesantren, tidak ada di yang lain, ya. Kemudian sikap ghadab dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain. Loh, ya. Kamu marah, pasti orang yang kamu marahi kecewa enggak? Sakit hati enggak? Sakit hati baru saja terjadi. Ya, iya enggak? Ya, iya. Kemudian dapat menimbulkan kerugian materi kalau marahnya besar. Bahaya. Rumah-rumah bisa dihantam pakai batu. Ya. Pak Ali tadi sudah menyampaikan. Rapi, yang baik. Jangan takut sama guru. Takutlah sama Allah. Jadi, tidak usah dilihat guru, ya tetap. Ya. Kemudian marah tadi kalau terus dipupuk, akhirnya dia membuat perbuatan yang membahayakan pihak lain. Nah, itulah dari marah tadi. Hanya dari api. Api kalau sudah besar, rumah yang ada apinya terbakar, tetangganya terbakar enggak? Tetangganya lagi terbakar enggak? Terbakar enggak? Terbakar terus. Nah, itu bahaya. Dari api ke kecil kalau dibiarkan, ya. Semoga pertemuan pada siang hari ini bawa manfaat, ya. Anak-anak jadi anak-anak yang baik, akhlaknya dibaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.